pengetahuan dan teknologi yang besar berpengaruh dari perkembangan di segala bidang. Salah satunya yaitu di bidang kesehatan. Salah satu contoh manfaat dari adanya perkembangan iptek yaitu ditemukannya mikroskop, sinar X, obat-obatan, vaksinasi pada bidang kedokteran, dan pengobatan yang membebaskan manusia dari bahaya maut, seperti cacar, tifus, TBC, malaria, kanker, dan lain-lainnya. Kali ini, saya Kristiana Marsanavina akan bahas tentang pemanfaatan teknologi dalam mengatasi gangguan sistem gerak. Setiap hari kita pasti melakukan aktivitas yang mengharuskan kita untuk bergerak. Tetapi, bagaimana jadinya apabila sistem gerak kita mengalami gangguan? Pasti aktivitas sehari-hari kita akan terganggu. Disinilah peran dan pemanfaatan teknologi membantu dalam mengatasi gangguan pada sistem gerak. Sebelumnya, kita akan memahami dulu apa itu sistem gerak. Sistem gerak adalah kerjasama antara tulang sebagai alat gerak pasif dan otot sebagai alat gerak aktif yang membentuk suatu sistem. Sistem gerak ini berguna untuk berpindah tempat atau merubah posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Sistem gerak terdiri dari 3 penyusun, yaitu tulang, sendi, dan otot, di mana antara satu dengan lainnya saling terkait. Mengapa demikian? Tulang merupakan alat gerak pasif. Tulang dapat bergerak jika ada otot. Otot merupakan alat gerak aktif yang dapat berkontraksi dan berelaksasi. Sendi diperlukan agar tulang mudah digerakkan otot. Tanpa sendi, tulang sukar untuk digerakkan. Berikutnya, saya akan jelaskan pemanfaatan perkembangan teknologi di bidang kesehatan atau kedokteran untuk mengatasi kerusakan, gangguan, dan kelainan pada sistem gerak. Yang pertama yaitu penyembuhan patah tulang. Patah tulang adalah suatu kelainan yang terjadi akibat dari cedera yang menyebabkan rapuhnya atau patahnya tulang dari seseorang. Hal ini bisa terjadi karena kecelakaan, terjatuh, ataupun terkena benda-benda tajam yang dapat menyebabkan patahnya tulang-tulang pada manusia. Patah tulang dapat disembuhkan dengan beberapa cara, antara lain pemidaian, yaitu berupa benda-benda keras yang ditempatkan di daerah sekeliling tulang yang patah. Lalu ada pemasangan, yaitu berupa bahan-bahan kapur yang dibungkuskan di sekitar tulang yang patah. Pembedahan internal, yaitu pembedahan untuk menempatkan batang logam atau piringan pada tulang yang patah. Dan yang terakhir yaitu penarikan atau traksi, yaitu menggunakan beban untuk menahan sebuah anggota gerak pada tempatnya. Pada zaman sekarang, metode ini sudah jarang digunakan, tetapi pada zaman dahulu pernah menjadi pengobatan utama untuk patah tulang pada pinggul. Yang kedua yaitu penyembuhan kanker tulang. Kanker tulang disebabkan oleh suatu persoalan dengan sel-sel yang membentuk tulang. Kanker yang melibatkan tulang biasanya paling umum disebabkan karena adanya penyebaran metastasis dari tumor yang lain. Penyembuhan kanker tulang dapat dilakukan dengan beberapa cara. Kemoterapi, yaitu metode yang biasanya menggunakan obat-obatan yang sangat kuat untuk membunuh sel kanker. Sayangnya, proses ini menyebabkan beberapa sel-sel normal juga ikut mati. Radioterapi, yaitu pengobatan kanker dengan menggunakan sinar radioaktif seperti sinar X, elektron, sinar gamma, atau partikel lain. Metode ini paling banyak digunakan dalam pengobatan kanker. Yang terakhir yaitu operasi. Operasi bertujuan untuk menghilangkan tumor lokal pada tulang. Operasi pada kanker tulang dapat dibagi menjadi 2, yaitu limb salvage dan limb ablation. Pada limb salvage, tulang yang terkena tumor ganas akan diganti dengan implan atau cangkok tulang dari pasien lain yang baru saja meninggal dunia. Tulang yang terkena tumor pada stadium ini dapat pula dimatikan dulu dengan radiasi, kemudian dipasang lagi. Pada limb ablation, tulang yang terkena tumor ganas akan diamputasi. Yang ketiga yaitu transplantasi sumsum tulang. Sumsum merah dapat ditransplantasikan dari satu orang ke orang lainnya. Diperlukan suatu teknik khusus
untuk memindahkan sumsum dari donor yang sehat dan menyuntikannya ke resipien tanpa merusaknya, karena sumsum memiliki tekstur yang sangat lunak. Contohnya yaitu tulang janin usia 4 bulan yang masih berada di dalam kandungan. Sumsum merah ayahnya akan disuntikan melalui perut ibunya. Yang keempat yaitu penggantian sendi. Penggantian sendi dilakukan untuk mengatasi penyakit degeneratif tulang atau sendi-sendi yang telah rusak sehingga menimbulkan rasa sakit. Penggantian sendi dilakukan dengan metode pembedahan untuk mengganti sendi yang rusak dengan bahan logam. Contohnya dapat kita lihat melalui video. Bonggol sendi akan diganti dengan logam campuran dan cawan sendi dengan mangkok polietilena yang memiliki kerapatan tinggi. Kemudian, kedua sisi akan direkatkan dengan senyawa metil metrakilat berpori yang memungkinkan fisiologi tulang tetap normal. Yang kelima yaitu penanggulangan skoliosis congenitalis. Skoliosis congenitalis adalah suatu kelainan pada lengkung tulang belakang yang dapat ditemukan pada bayi yang baru lahir. Skoliosis ini dapat menyebabkan kelainan bentuk yang serius pada anak yang sedang tumbuh. Oleh karena itu, seringkali dilakukan tindakan pengobatan dengan memasang penyangga atau brace sedini mungkin. Jika keadaan anak semakin memburuk, maka perlu dilakukan adanya pembedahan. Yang keenam ada tangan bionik, dan yang ketujuh ada kaki bionik. Kita akan bahas dulu tangan bionik. Tangan bionik merupakan tangan buatan yang fungsional, sehingga dapat digunakan untuk memegang benda dan melakukan gerakan kombinasi tangan, misalnya mengetik. Yang kedelapan yaitu kaki bionik. Kaki bionik merupakan kaki buatan yang dilengkapi dengan perangkat Bluetooth. Chip komputer akan ditanamkan pada setiap kaki untuk mengirimkan sinyal ke motor di kedua sendi buatan sehingga lutut dan mata kaki dapat berpindah dan melakukan gerakan yang terkoordinasi, misalnya berdiri, berjalan, dan mendaki. Yang kedelapan yaitu penanggulangan kaki O. Penanggulangan kaki O dapat dilakukan dengan pemakaian sepatu khusus yang harus selalu dipakai, seperti pada gambar. Yang kesembilan yaitu viskosuplementasi. Viskosuplementasi adalah penyuntikan asam hyaluronat ke celah-celah sendi untuk memperbaiki gizi dan pelumasan. Ke-10 yaitu pencakokan tulang rawan. Teknik ini adalah teknik menanam tulang rawan pasien dan memindahkan jaringan tersebut ke area yang rusak. Contohnya yaitu penderita osteoartritis. Tulang rawan yang dimiliki bertahap akan semakin memburuk dan tipis, sehingga menyebabkan sakit dan beberapa kehilangan fungsi, terutama mempengaruhi pada sendi lutut. Sehingga biasanya dokter tulang rawan akan mengambil dari septum hidung dengan mengisolasi sel-sel tulang rawan dan membiarkannya tumbuh di laboratorium selama 14 hari. Setelah itu, mereka akan ditransfer ke patch yang terbuat dari kolagen. Patch kemudian dijahit ke tempatnya selama tulang rawan yang sakit di lutut menggunakan teknik operasi lubang kunci. Nah, berikut tadi adalah contoh pemanfaatan teknologi dalam mengatasi gangguan pada sistem gerak. Mungkin kita masih ada yang bingung, bagaimana dengan zaman dahulu? Zaman dahulu, peralatan dan fasilitas yang ada tidak memadai seperti yang sekarang. Mereka menggunakan alat seadanya dan obat-obatan tradisional. Bahkan lebih mempercayai dukun atau tabib. Berbeda dengan zaman sekarang, di mana fasilitas semakin lengkap, ilmu kedokteran atau kesehatan juga semakin berkembang. Jadi, kita patut bersyukur dengan adanya perkembangan iptek ini, karena memudahkan kehidupan kita di saat ini. Dan kita juga harus selalu ingat untuk menjaga kesehatan kita mulai dari saat ini. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah menyaksikan.